besaran. Perlu kalian ketahui, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Sedangkan satuan adalah standar pengukuran untuk besaran tersebut. Dibagi menjadi dua besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Satuan Sistem Internasional atau SI, besaran pokok dibagi menjadi 7. Berikut saya akan memaparkannya dalam bentuk tabel. Oke teman-teman, ini adalah 7 besaran pokok yang sudah diakui oleh Sistem Satuan Internasional atau SI. Yang pertama yaitu panjang, satuannya meter. Yang kedua massa, satuannya kilogram. Yang ketiga waktu, satuannya second. Yang keempat suhu, satuannya Kelvin. Dan yang kelima volt arus listrik, satuannya ampere. Yang keenam intensitas cahaya, satuannya candela. Dan yang ketujuh yaitu jumlah zat dan satuannya yaitu mol. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang besaran turunan. Jadi, besaran turunan adalah besaran fisika yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Besaran ini tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dihitung dari gabungan besaran pokok seperti panjang, massa, dan waktu. Baik, berikut saya akan menjelaskan besaran turunan yang satuan yang sudah diakui oleh Sistem Satuan Internasional atau SI. Pertama, besaran turunannya luas, satuannya meter persegi. Yang kedua, volume, satuan SI-nya meter kubik. Yang ketiga, massa jenis, satuannya kilometer per meter kubik. Yang keempat, kecepatan, satuannya meter per sekon. Yang kelima, percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang keenam, gaya, satuannya newton. Yang ketujuh, tekanan, satuannya pascal. Yang kedelapan, usaha. Jadi usaha ini satuannya joule. Yang kesembilan, daya. Daya ini satuannya watt. 10, energi. Energi satuannya joule. Yang ke-11 itu frekuensi. Frekuensi ini satuannya hertz. Yang ke-12 muatan listrik. Muatan listrik ini satuannya coulomb. Yang ke-13 tegangan. Jadi tegangan ini satuannya atau SI-nya volt. Jadi yang ke-14 hambatan listrik, satuannya ohm. Yang ke-15 besaran turunannya daya listrik, satuannya watt. Baik. Yang berikut contoh penerapan besaran turunan. Contohnya itu gaya. Saat kita mendorong sebuah meja, besar gaya yang dihitung dengan massa meja dan kecepatan dorongan. Berikut contoh penerapan besaran turunan. Yang pertama itu gaya. Contohnya, saat kita mendorong sebuah meja itu besar gaya yang dihitung dari massa meja dan kecepatan dorongan. Yang keduanya itu tekanan. Jadi digunakan dalam pompa ban. Tekanan udara yang diukur dalam satuan adalah pascal. Yang ketiga itu energi. Energi listrik, panas dan gerak semuanya itu diukur dalam joule. Baik, sekian dari saya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan simulasi konversi kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon. Tujuannya untuk mengkonversi satuan kecepatan dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Contoh simulasinya misalnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Pertanyaannya, berapakah kecepatan dan satuan meter per sekon? Penyelesaiannya, untuk mengubah kecepatan dari kilometer per jam ke meter per sekon, caranya perlu kita ketahui bahwa 1
kilometer sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan 3600 sekon. Dapat diubah menjadi 72 kilometer per jam menjadi meter per sekon. 72 kilometer per jam Jadi 72 kilometer per jam sama dengan 72 kali 1000 meter per 3600 sekon. Jadi 72.000 meter dibagi 3600 sekon sama dengan 20 meter per sekon. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan simulasi konversi suatu kecepatan atau m/s ke kilometer per jam. Tujuannya yaitu mengkonversi suatu kecepatan dari meter per sekon atau m/s menjadi kilometer per jam atau kilometer per jam. Konsep kuncinya itu yang pertama itu 1 m per 1 kilometer. Dan yang kedua 1 sama dengan 1 per 1000 kilometer. Jadi solusi simulasi yaitu seorang pelari cepat berlari dengan kecepatan 15 meter per sekon, berlari dengan kecepatan dalam 1 km per jam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari simulasi konversi satuan kecepatan meter per sekon ke kilometer per jam. Contoh soalnya yaitu seorang pelari cepat berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ditanya, berapakah kecepatannya dalam satuan kilometer per jam? Caranya yaitu 10 meter per sekon sama dengan titik-titik kilometer per jam. 10 meter per sekon sama dengan 10 per 1000 kilometer per 1 per 3600 per jam. 10 meter per sekon sama dengan titik-titik kilometer per jam. 10 meter per sekon sama dengan 10 per 1000 per 1 per 3600 sama dengan 10 kali 10 per 1000 kali 3600 per 1. Habis sisa sama dengan 1 kali 36 sama dengan 36 km per jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi perhitungan berat dari bumi dan di bulan. Untuk menghitung berat dari bumi dan di bulan, kita bisa menggunakan rumus gaya yaitu V sama dengan M kali V, di mana V ini adalah berat benda atau dalam newton dan M ini adalah massa benda atau dalam kilogram dan G ini adalah percepatan gravitasi atau dalam meter per sekon kuadrat. Untuk nilai percepatan yang digunakan untuk percepatan gravitasi di bumi yaitu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat atau sering dibulatkan menjadi 10 meter sekon per kuadrat. Nah, untuk percepatan gravitasi di
bulan yaitu sama dengan 1,63 meter per sekon kuadrat atau 1/6 dari gravitasi bumi. Untuk contoh soalnya, sebuah batu memiliki berat benda sama dengan 60 kg. Lalu hitunglah berat benda tersebut di bumi dan di bulan. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus yang tadi yaitu B sama dengan M kali G. Nah, yang pertama untuk menghitung berat benda di bumi yaitu sama dengan kita bisa menggunakan rumus yang tadi sama dengan B sama dengan M kali G. B ini sama dengan M. M ini kita gantikan dengan 60 karena massa dari batu tadi sama dengan 60 dan kali G. G ini adalah percepatan gravitasi. Jadi percepatan gravitasi di bumi tadi yaitu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi 60 kali 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 588 Newton. Nah, yang kedua, untuk menghitung berat benda di bulan yaitu kita bisa menggunakan rumusnya sama yaitu B sama dengan M kali G. Coba B di bulan sama dengan B M kali G. Nah, M ini kita gantikan dengan 60 karena massa dari batu tadi itu sama dengan 60 kg. Sedangkan G-nya itu sama dengan 1,63 meter per sekon kuadrat karena untuk nilai kecepatan gravitasi di bulan itu sama dengan 1,63 meter per sekon kuadrat. Jadi 60 kali 1,63 meter per sekon kuadrat sama dengan 97,8 Newton. Jadi untuk berat benda di bumi yaitu sama dengan 588 Newton, sedangkan untuk berat benda di bulan yaitu sama dengan 97,8 Newton. Sekian.